Oke, eh, langsung saja kita akan masuk pada acara kita pada hari ini. Acara kita terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuka, ibadah, dan juga perayaan. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Panitia kita, Yuniarti Amin, lalu kepada yang terhormat Bapak Pendeta Pelayanan, Bapak Agustiman, kepada MPH Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Eka Sinta atau yang mewakili, kepada seluruh sesepuh gue Tambi Mina Mama dari Hambutan Amin, Tali, Lada maupun Lanca, dan selamat datang juga kepada yang terhormat Bapak Ibu Pendeta yang telah hadir pada hari ini. Baik, adapun tema kita pada hari ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dapat dari Matius pasal 1 ayat 21 sampai ke 24 dengan subtema penuhan Tuhan Yesus Kristus, mimpi keselamatan, pengharapan dan persatuan angkutan Amin, Tali, Lada, dan Lanca. Baik, sekali lagi selamat datang di acara ibadah dan perayaan Natal Keluarga Besar Rambutan Amin, Tali, Lada, dan Lanca tahun 2025. Boleh tepuk tangannya dulu untuk kita semuanya. Langsung saja kita akan masuk pada acara kita yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh Manetkor dan Tangkinan Singer, kita akan mendengarkan laporan
kebesaran angkutan Amin Tarika dan Lancar tahun 2025. Mari bersama kita persiapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah Natal. Jemaat, kami undang untuk berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu sehingga siang dikira-kira. yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Yang menguatkan hidup kami dan membawa damai bagi dunia. Kami bersyukur atas keluarga, sahabat, serta setiap orang yang Tuhan tempatkan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini, baik dalam sukacita maupun tantangan. Kiranya sukacita Natal meneguhkan kami untuk selalu hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Di tengah perayaan ini, tuntutlah kami agar dapat menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai. Biarlah terang Kristus memimpin langkah kami, dan rasa syukur senantiasa memenuhi hati kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, Ibu ya. Shalom. Ya, sih, gancang di sini. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Dan sebelum membaca dan memahami kebenaran firman ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kami imam untuk drakor atau grajin. Saudara, ini yang perlu kita ajarkan dan ingatkan dalam kehidupan. Keluarga besar kita, ketika fondasi kita kuat di rumah, maka kita tidak akan perlu khawatir nantinya di luar. Ketika anak jauh daripada kita, sekolah, mereka hidup dalam keluarga, ketika sudah dididik dalam keluarga,
ya, ketika sudah kuat dalam keluarga, kita sudah berdoa, beribadah, dengan firman bersama, saudara, maka itu yang akan menjadi fondasi kekuatan keluarga kita dan juga kekuatan gereja di mana saudara dan saya bertumbuh. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang mau dipesankan oleh firman ini bagi kita? Ada beberapa hal saudara bagi angkutan angin tali lada dan lancar dan bagi kita semua yang hadir dalam gereja ini. Pertama, jadikan Yesus sebagai sumber keselamatan keluarga. Ya, sumber keselamatan kalau berpikir secara logika apa pendeta, hubungan kita baik satu dengan yang lainnya. Relasi hubungan satu dengan yang lainnya itu baik-baik saja. Dan mungkin kita sering temui, ya, orang tua mungkin tidak akur dengan anak dan menantunya, atau mungkin istri atau suami tidak akur dan anak-anak mengajarkan rumah, Pak jadi itu lagi dimakas, elak lalau pelindung dan sebagainya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, itu yang sering terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen sebagian orang Kristen saudara. Nah karenanya keselamatan itu bisa berbicara dengan baiknya hubungan relasi dalam keluarga. Nah jadi kita harus menempatkan Yesus dalam pusat keluarga kita. Keselamatan dimulai dari perkataan Tuhan, bimbing dan pimpin keluarga kami. Yang kedua saudara, memelihara pengharapan di tengah pergumulan keluarga. Masing-masing kita punya pergumulan. Terkadang saudara, untuk makan 2 atau 3 kali itu begitu sulit bagi sebagian orang. Itu adalah merupakan masalah pergumulannya. Terkadang kita selalu memiliki pergumulan, ada kesehatan yang kurang baik dalam tubuh kita. Dan juga terpikir di masa depan anak kita, anak kita mungkin berdumil dan lain sebagainya. Dan tidak berhasil, seringkali gagal, padahal kita seringkali mensupport, mendukung daripada anak-anak kita. Saudara, kehadiran Yesus mengajarkan kita bahwa pengharapan tidak bergantung kepada keadaan. Kita mungkin berkata, untuk tahun 2025 ini saya sepertinya sudah hilang harapan. Tahun 2026 apalagi, saya tidak punya harapan untuk anak saya. Saya tidak punya harapan untuk keluarga saya. Saudara-saudara, orang percaya harus memiliki keyakinan bahwa kita selalu memiliki harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita harus memiliki harapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yusuf dan Maria yang berjalan dalam ketidakpastian di dalam kasih-Nya. So jadikan Yesus sebagai pusat keluarga kita selama-lamanya.